Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rijal, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang pasca panen kacang tanah. Pendahuluan. Dalam usaha-usaha di bidang pertanian, kegiatan penanganan dan pengelolaan tanaman penting sekali untuk diperhatikan, dari sejak penyiapan lahan pertanamannya sampai kepada penyiapan hasil-hasil tanamannya. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui waktu panen kacang tanah yang tepat dari segi umur panen dan warna polong tua. Yang kedua, untuk mengetahui cara-cara panen yang baik pada tanaman kacang tanah. Yang ketiga, untuk mengetahui penanganan pasca panen yang baik pada tanaman kacang tanah seperti perontokan, pembersihan, pengeringan, sortasi, dan penyimpanan. Panen dan pasca panen. Kacang tanah yang sudah siap panen, daunnya mulai menguning dan rontok. Panen kacang tanah dilakukan bila minimal 75% polong telah tua. Umur tanaman pada saat polong tua tergantung pada varietasnya. Varietas unggul nasional umumnya berumur sekitar 100 hari, sedang varietas lokal dapat dipanen pada umur sekitar 90 hari. Proses pasca panen. Alat yang diperlukan seperti wadah, lantai jemur, penampi, alat penyimpan, dan lain-lain hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum panen dilakukan. Semua wadah atau alat yang digunakan harus bersih dari kotoran, hama dan penyakit, sisa-sisa tanaman. Panen kacang tanah umumnya dilakukan secara manual, yaitu dengan mencabut tanaman. Pencabutan dilakukan secara hati-hati agar tidak banyak polong yang tertinggal. Selanjutnya ada perontokan. Perontokan dan pembersihan kacang tanah dapat dilakukan secara manual dengan tangan atau dengan menggunakan perontok tipe pedal. Namun, benih dari polong yang dirontokkan dengan perontok tipe pedal, daya tumbuhnya berkurang dari 82,2% menjadi 76,3%. Oleh karena itu, sebaiknya perontok tipe pedal hanya digunakan untuk merontokkan polong konsumsi. Selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan secara alami dapat dilakukan dengan bantuan sinar matahari yang biasanya dilakukan pada musim kemarau. Pengeringan dapat dilakukan di atas lantai semen atau di atas tanah yang terlebih dahulu diberi pengalas lembaran anyaman bambu atau plastik yang posisinya memungkinkan untuk mendapatkan banyak panas sinar matahari. Pada umumnya, pengeringan dilakukan 7 sampai dengan 10 hari. Selanjutnya ada sortasi. Sortasi kacang tanah setelah kering. Polong kacang tanah dibersihkan dari tanah dan kotoran lainnya. Kemudian dilakukan sortasi. Tujuan sortasi adalah memisahkan polong-polong tua berisi dari polong yang kurang berisi atau sakit. Pemilahan dengan tangan dilakukan menggunakan alat tampi. Dalam memilih polong, kacang tanah tidak dapat didasarkan pada jumlah biji dalam polong, karena polong kacang tanah ada yang berbiji 1, 2, atau 3. Artinya, varietas tertentu tidak selalu seragam jumlah bijinya. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan kacang tanah dapat berupa polong atau biji. Penyimpanan polong kacang tanah biasanya dilakukan untuk menyimpan biji atau untuk menunggu waktu penjualan yang tepat. Polong kacang tanah yang sudah cukup kering dengan kadar air lebih kecil dari 9% dapat dimasukkan ke dalam karung goni dan disimpan dalam ruang yang sejuk dan kering dengan suhu 27 derajat Celcius. Kelembaban desibelnya 70%. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.